Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini dengan materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang menjaga lisan, mensyukuri nikmat Allah, menutup aib, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan menyebarkan Islam melalui khutbah, melalui tabligh dan dakwah. Apa saja yang sudah kamu setorkan kemarin, kita pelajari kemarin? Tentang, silakan angkat tangannya siapa? Apa saja yang sudah kita bahas tentang kemarin yang sudah kita setorkan tentang ayat? Coba bacakan lagi ayat tentang berpikir kritis. Surat Ali Imran ayat 191. Ayatnya sampai bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ali Imran 190 itu kita wajib memikirkan apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah, termasuk di dalamnya pergantian siang dan malam. Kenapa Allah jadikan langit, kenapa Allah jadikan bumi, semuanya untuk agar kita berpikir menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Baik, hari ini kita masuk kepada materi menjadi dan dakwah. Sebelumnya Bapak ambil absen dulu. Rasulullah bahwa kita adalah seorang pendakwah, kita adalah seorang dai. Dalam artian kata, dakwah itu adalah menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan. Misalnya ada sampah yang tercecer, kemudian kita minta tolong kepada rolling, tolong buang sampah pada tempatnya. Kemudian orang itu ambil sampah, itu dinamakan dengan dakwah. Dakwah adalah menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan. Kalau tabligh itu adalah menyampaikan. Beda dengan yang wajib. Kalau khutbah ini khusus. Kalau khutbah ada rukun-rukunnya. Maka kita ini adalah duta dari Allah langsung untuk menyebarkan kebaikan, dan kita adalah duta dari Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Kedua, syarat khatib dan syarat-syarat dua khutbah. Nanti akan kita bahas, akan kita bikin dalam bentuk judul, akan kita presentasikan. Kemudian menjelaskan rukun dan sunnah khutbah serta adab sholat sunnah. Karena kita semuanya adalah perempuan di sini, maka akan cukup sulit nantinya. Sebab perempuan tidak diwajibkan mendatangi masjid untuk sholat Jumat, tetapi disunahkan untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ada yang pernah khutbah Jumat di masjid? Boleh tidak perempuan ikut sholat Jumat? Boleh. Boleh tidak dia ikut sholat Jumat bersama laki-laki? Boleh. Tapi dengan catatan setelah dia melaksanakan dua sholat Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur, karena kewajiban bagi perempuan sholat zuhur. Sedangkan mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat 2 rakaat khutbah itu hukum dia sunnah. Beda bagi laki-laki. Bagi laki-laki mendengarkan 2 khutbah pada hari Jumat, kemudian ikut sholat Jumat berjamaah, itu adalah kewajiban. Jadi perempuan boleh ikut sholat Jumat, boleh, tapi hukumnya sunnah, dan kewajiban perempuan adalah melaksanakan sholat khutbah. Dalil tentang perintah khutbah mengikuti Rasul
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Artinya siapa yang baca? Satu orang, silakan satu orang. Angkat tangannya, silakan dibaca artinya. Oke, silakan. Setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surah An-Nisa Quran surat An-Nisa surat yang keberapa? Ayat 119. Bapak pengen hari ini kita bagi beberapa kelompok. Kelompoknya kita ada jumlah kita ada 36. Maka kelompok kita ada 5. Berarti masing-masing kita ada 6 kelompok. 6 kali 6 36. Berarti ada satu kelompok yang berjumlah 5. Oke, kita mulai. Ta'anna lin-nabi safat batani yajlisu bainahuma yaqra'ul qur'ana wa yadhkurun nasa. Hadis diterima dari Jabir, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah itu beliau membaca Al-Quran dan kemudian beliau mengingatkan manusia agar melakukan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, silakan yang mendapat nomor 1 berkumpul dengan teman yang 1, 2, 2, 3, 3. Membahas tentang khutbah secara keseluruhan. Ya, kelompok 1 membahas tentang khutbah secara keseluruhan. Kelompok 2 membahas tentang dakwah secara keseluruhan. Kelompok yang ketiga membahas tentang tabligh secara keseluruhan. Kelompok 4 membahas tentang dalil-dalil khutbah. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 5 membahas tentang dalil-dalil tabligh. Kelompok 6 membahas tentang dalil-dalil dakwah. Kelompok 1 tugasnya apa tadi? Mana kelompok 1? Kelompok 1 membahas tentang khutbah. Kelompok 2 dakwah. Kelompok 3 tabligh. Kelompok 4 dalil khutbah. Kelompok 5 dalil tabligh. Kelompok 6 membahas tentang dalil-dalil dakwah. Masing-masing membahas dalam bentuk cukup dengan bentuk video. Nanti akan kita presentasikan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, apakah semuanya akan kita tampilkan? Ya, akan kita memberikan pemahaman apalagi bagi perempuan tentang rukun-rukun khutbah. Paham ya? Siap untuk melaksanakannya? Ini adalah masalah yang akan kita angkatkan biar walaupun kaum perempuan harus tahu tentang rukun-rukun khutbah, apa saja yang dilakukan pada hari Jumat, seberapa banyak nilai yang tercantum pada hari Jumat, dan apa saja amal ibadah yang cepat dijabah doanya oleh Allah pada hari Jumat. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini sebelum tugas kita laksanakan, diskusi kita lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Boleh, silakan anak-anak semua untuk mulai bekerja. Silakan bekerja.
Hadisnya, Al-Qur'annya, artinya ada. Yes, ada maksud lagi. Dalil itu dua, baik itu Al-Quran atau dalilnya aja. Kamu arti. Iya. 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 Yang mana dalilnya ini kok? Ada siapa nih? Kita pada hari ini kita cukupkan. Sebelum kita tutup, kita berikan sedikit kesimpulan. Yang pertama, kita adalah buta langsung dari Allah, buta langsung dari Rasulullah yang bertujuan untuk menyampaikan kebenaran. Kita adalah khalifah sebagai pemimpin, sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Minggu depan, insya Allah kita bertemu lagi. Maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya nanti. Apa yang kita kerja hari ini kita presentasikan nanti, dan ada tanggapan, komentar, masukan dari kelompok yang lain. Mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat bagi kita. Bisa kita amalkan bahwa kita akan menjadi buta langsung dari Allah dan Rasulullah bagi kehidupan kita dan persiapan kita nanti menuju hari yang kekal, yaitu hari akhirat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA ini menjelaskan satu, bolehkah perempuan menghadiri atau mengikuti sholat Jumat? Dua, kapan perempuan sholat Jumat? Perempuan boleh menghadiri atau mengikuti sholat Jumat, namun dianjurkan untuk sholat di rumahnya masing-masing karena itu lebih baik bagi mereka dan tidak wajib bagi mereka untuk sholat Jumat di masjid. Perempuan boleh mengikuti sholat Jumat asal mereka tidak berhias dirinya. Kapan perempuan sholat zuhur? Perempuan sholat zuhur ketika waktu sholat telah tiba. Tidak harus menunggu laki-laki selesai sholat Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kesimpulannya bagaimana? Bahwa perempuan itu boleh Sholat Jumat. sekalipun nanti perempuan itu dianjurkan sholat rumah, tapi tidak boleh berhias-hias. Ya. Kemudian kapankah perempuan itu sholat zuhur? Kapan perempuan sholat zuhur? Apabila waktu sholat sudah masuk. Tidak harus menunggu laki-laki keluar dari masjid atau khatib selesai dalam berkhutbah. Paham? Kenapa? Pas azan pertama atau Azan kedua, waktu sholat masuk. Waktu sholat masuk maka perempuan sudah boleh sholat zuhur. Oke. Ada pertanyaan? tidak?
Saya ingin bertanya, kadang-kadang nama saya Nabila Wisun dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kalau perempuan sholat, dimanakah dia sholat di belakang? Di belakang atau Berarti semuanya kan untuk laki-laki. Terus perempuan di mana? Perempuan sholat di saf paling belakang. Kalau seluruh masjid itu penuh, maka di teras. Kalau penuh, maka di halaman. Kalau penuh, di parkiran. Sama dengan masjid raya. Ya. Paham? Apa saja hukum dari khutbah tadi? Seperti yang disebutkan, yang pertama adalah membaca Al-Quran, baik, sebelum kita akhiri, kita beri kesimpulan bahwa dakwah itu adalah mengajak orang melakukan kebaikan, kemudian tabligh menyampaikan kebaikan, sedangkan khatib punya rukun dan punya syarat-syarat tertentu. Mudah-mudahan kita tetap menjadi duta dakwah wakil dari Allah dan Rasulullah dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih, perpanjang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.